Itu maksud saya. Ini contohnya saya cetak Cak. Jadi mungkin kalau bisa kita pahami gini Mas Tejo ya, religiusitas sama religi. Kalau religiusitas itu upaya manusia untuk menemukan sumbernya sampai dia ketemu Tuhan. Terserah nyebut Tuhannya apa. Mau Yahweh, mau Yehova, mau Manito, mau Sang Hyang Tunggal, mau apapun terserah, itu tidak penting. Tapi untuk tahu apa Allah menyebut dirinya, itu harus Allah yang ngasih tahu kita. Itu masalahnya. Disitulah letak agama. Jadi kita bisa menemukan sampai hampir langit 7, tapi langit ke-7-nya itu tidak akan bisa kita ketahui kalau Allah sendiri tidak ngasih tahu kita. Nah, agama adalah sesuatu yang dari atas ke kita. Rasa agama yang dicapai oleh orang Jawa adalah sesuatu yang dari bawah untuk mencapai yang teratas. Kan gitu. Itu bedanya religi sama religiusitas. Nah, orang beragama di Indonesia ini tidak pernah peka membedakan mana religi, mana religiusitas. Kalau dalam Islam ada ibadah mahdhah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Itu tidak dikarang manusia. Itu pedomannya adalah apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Tapi di luar yang itu namanya ibadah muamalah. Pedomannya apa saja boleh kecuali yang dilarang. Kalau yang pertama apa saja tidak boleh kecuali yang disuruh. Kalau kamu tidak disuruh sholat, tidak usah sholat. Kamu tidak disuruh naik haji, tidak usah naik haji. Jadi diem aja. Kalau disuruh baru jalan, itu namanya ibadah mahdhah. Nah kalau pengajian ini ibadah muamalah. Ini apa saja boleh. Mau pengajian ngadeg kabeh, jengking kabeh, nungging kabeh, tidak masalah. Asal tidak ada larangan untuk itu. Jadi mau main musik, jazz, dangdut, apa semua jelas yang dilarang yang mana. Kan gitu. Nah, agama memberitahukan sejumlah informasi yang kita tidak mungkin bisa mencapainya sebagai manusia. Misalnya Tuhan punya sekian sifat. Ada 2 sifat Tuhan yang digelarkan kepada Muhammad misalnya. Itu tidak bisa kita ketahui kalau tidak dikasih tahu Tuhan sendiri. Tuhan punya legislatif, punya staf eksekutif, punya staf legislatif, yudikatif. Nah ini tidak banyak dieksplorasi oleh para ulama. Anda taunya kan yudikatif aja, bagian nyiksa kubur, bagian masukin ke neraka, Anda taunya yudikatif. Tapi Anda tidak kenal staf legislatifnya Allah yang mempertimbangkan kira-kira Jakarta enaknya longsor apa tidak. Itu dirapatkan. Dan pemberitahuan dari Gunung Merapi tadi kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah tolong cari orang, dan ini harus Jogja, karena kalau ribut Indonesia penengahnya hanya Jogja. Potensi untuk menengahi seluruh Indonesia hanya Jogja. Makanya Jogja yang dikacau-kacau oleh Jakarta selama ini. Nah, Sultan harus mencari orang, bukan dia yang akan menengahi. Karena perintahnya adalah kamu harus cari orang. Jangan bilang-bilang ya. Kasih tahu sedikit. Jangan bilang-bilang ya. Sultan 9 itu kawin sama Ibu Norma dari Bangka, oke? Sultan 9 itu tahu persis bahwa sesungguhnya sejak HB5 itu kalau diterusin terahnya, gennya tadi adalah ke Bu Norma, bukan ke HB9. Nah HB9 menyadari bahwa dia sebenarnya bukan garis langsung. Maka beliau kawin sama Bu Norma, beliau bikinin rumah, beliau muliakan untuk setengah menunjukkan rasa bersalah dan supaya bisa terus meneruskan genetiknya. Tapi Allah tidak memberikan anak pada mereka berdua. Jadi Keraton Jogja sekarang mengambang, karena sesungguhnya tidak berada pada garis itu sejak HB5. Itu ya teman-teman sekalian, ini jangan bilang-bilang ya. Nah, ini semua saya omong karena dia mengatakan terus anaknya sopo, anak SBY, anaknya Cak Nun sopo. Loh enggak. Keraton Mandar, Keraton Ternate, keraton banyak sekali di Sunda juga. Mereka sudah memberi contoh demokrasi, di mana raja berikutnya tidak harus anak raja yang sekarang. Makanya ada dewan kerajaan, ada dewan keraton yang memilih siapa saja.
berdasarkan aspirasi rakyatnya. Nah kita sekarang karena demokrasi katanya mau liberal, ya setiap orang kirim ke KPU, kilo calon presidenku, kilo calon gubernurku, kan begitu. Database saya jelas, kode saya sekian, tercatat semua, tidak bisa double, kan gitu. Bisa kok. Mungkin kita masih salah memilih gubernur, mungkin kita masih salah memilih presiden, tapi minimum sudah benar caranya memilih, kan gitu. Mungkin belum masuk surga, tapi lawis sembahyang temenan, gitu loh. Mungkin belum setia benar, tapi kan sudah berusaha untuk setia. Asu ya. Salahnya dia enggak itu terus kok dia enggak ya pinternya enggak. Jadi Ustadz Nur Somad punya wacana yang jelas mengenai demokrasi yang seperti itu. Terus yang soal Jawa tadi, saya orang Jawa dan karena saya Jawa Islam Jombang, maka saya kurang mengenal Jawa. Itulah yang menyebabkan saya sangat dekat sama dia karena dia dalang. Saya sangat butuh dalang dalam hidup saya. Saya kenal Pak Denuri karena dia mengajari saya nonton wayang. Ya, ini sengaja menurunkan kalau ini. Tak kasih tahu, jangan bilang-bilang ya. Ini jangan bilang-bilang. Kalau ada pers, ini mohon maaf, ini tertutup. Ini untuk ini guyonan. Cak Nun tuh sering bilang, jangan-jangan Nabi Muhammad itu orang Jawa. Jangan-jangan, kenapa kalau orang Arab kok rambutnya ikal? Mana ada orang Arab waktu itu ikal? Ini Cak Nun, tapi jangan bilang-bilang. Kenapa kalau dia berjalan kok selalu tunduk ibarat orang turun dari lereng gunung? Nggak ada orang Arab kayak gitu. Gue Madigo kan kata orang Madura itu, kalau orang Arab kan gini kan. Gini. Banyak hal. Tapi ini guyonan spiritual. Kenapa kok nggak boleh digambar? Kenapa kok diputus dari bapaknya, garisnya dan lain sebagainya, seolah-olah digelapkan. Dan yang terakhir, kalau orang Arab, mana ada orang Arab itu bertapa? Nggak tahu kalau Anies. Nah, ini guyonan, tapi ini antara kita. Itu aja. Iki Jogon tak kandani aja ya. Tapi gak usah kok gaya bahannya jekan aja ya. Dia jauh-jauh imigrasi dari Yaman ke Padi. Itu tujuannya adalah untuk tirakat di kuburan. Jadi dia 6,5 tahun tiap malam tidur di kuburan. Ini Mas Anies ini, Piro. Orang 6,5 tahun toh. 6,5 tahun. Dan saya dipesen sama teman saya, Nun, engko nek Anies wis dadi wali kondo aku ya. Lu wis kebiyen wali gendeng kan. Jo, saya ingin Tejo ini benar-benar memuncakkan fungsi pedalangannya kalau saya. Saya merindukan betul. Dan jangan kompromi kepada dunia populer 30%, tapi 70%-nya tetap adiluhung dan tetap penemuan-penemuan yang spiritual. Saya sangat merindukan karena Jawa ini sudah puncak. Sudah mencapai puncaknya, sudah tinggal selapis lagi Islam. Gitu ya. Sudah, Anda ngomong apa? Mau ngomong bahasa, mau ngomong Ontowacono, mau ngomong karawitan, mau ngomong tembang, lagu. Lagu Jawa itu sudah memuncak. Kalau sekarang orang Jawa bikin lagu Jawa, tidak akan bisa menandingi yang sudah di puncak. Sinom, Dandang Gulo, Kinanti, apa meneh? Pangkur Megatron, tidak bisa diatasi lagi. Sudah sampai puncak. Nah, orang Jawa sekarang tidak menyadari bagaimana hidup di puncak kebudayaan. Karena mereka tidak menyadari puncaknya itu, maka mereka sekarang tidak mengerti dirinya, sehingga mereka turun merosot jauh sekali. Dan yang bisa menaikkan kembali adalah dalang-dalang macam dia ini. Itu. Artinya suatu hari KC isinya wayangan. Adiluhung 70%, adiluhung 30%, guyonan tidak ada masalah. Tapi benar-benar menunjukkan ini loh, orang Jawa bisa menemukan ini. Orang Barat mau membalik kita, seolah-olah Timur berasal dari Barat, padahal jelas Timur baru Barat, Barat berasal dari Timur, dan begitu. Iki nek ana kanca-kanca Barat rasa kondo-kondo.
Tapi itu jelas. Itu Jawa, saya bukan, yang saya maksud Jawa bukan Jawa sekarang. Terus Anda Betawi, saya Jawa, enggak. Oh, campur gak karu-karuan. Jawa yang saya maksud sama dengan Sunda. Ini si Dadang kan marah ini kalau saya ngomong begini, mana Dadang? Semua itu Sunda. Iya, enggak. Kamu menyebut itu Sunda, saya menyebut itu Jawa, yang dimaksud sama gitu loh. Dan tenang aja, kita kompak kita dan kita sama-sama anti Tuhan. Insya Allah ya. Insya Allah kalau Tuhan ada dia masih bingung, masih ada kata kalau gitu. Kalau saya kan sudah pasti. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya mohon dengan sangat sekarang kita dengarkan Ustadz Nur Somad. Ada beberapa hal yang harus kita legitimasi, tapi saya ulangi satu ya. Mungkin namain satu. Yang saya heran itu sebagai orang Jawa, maksudnya Jawa, bukan Jawa ini, Jawa Nusantara maksud saya. Kenapa kalau yang disebut menghina Tuhan tuh, kok kalau menginjak-injak Al-Quran atau menjelek-jelekan nama Allah gitu, itu kesalahannya di mana? Padahal menurut saya dari pedalangan, menghina Tuhan itu sangat gampang. Begitu besok kita khawatir mau makan apa, pada saat itu kalian sudah menghina Tuhan. Itu aja. Jadi kamu nggak tanya, jawabannya sudah bagus banget ya. Dan ini kesadaran salik yang sangat tinggi. Cuman orangnya belum menyadari aja. Jadi kelakuannya masih kelakuan. Jadi memang begitu. Jadi sekarang kita kan ngertinya yang bisa dilihat dengan mata. Kamu mati terhadap virus, kamu mati terhadap bakteri dan kuman, kamu mati terhadap jidokmu sendiri. Kalau pedomanmu adalah apa yang bisa dilihat dengan mata. Wong matamu gak iso ndelok matamu dhewe. Ya toh? Iso ta matamu ndelok matamu dhewe sing ndelok cermine. Gitu loh. Jadi sekarang ini kan yang disebut menginjak Quran, menghina itu kan yang diinjak bukan Quran kok. Mushaf kok. Quran itu rohaniah, dia kata-kata ditulis dengan tinta dan kertas, yang diinjak kertas dan tintanya. Meskipun secara budaya sebaiknya tidak dilakukan, tapi itu urusan budaya. Kalau mau menghina Tuhan, tiap hari kita menghina Tuhan. Tiap hari Tuhan nggak kita libatkan dalam banyak hal dalam hidup kita, kan Tuhan nggak kita libatkan. Emang ada di DPR itu melibatkan peran Tuhan gitu ya? Enggak ada. Tuhan tuh tiap hari kita hina. Maka saya, buku sebentar lagi terbit ini di Kompas, buku saya yang lama, dan Tuhan pun berpuasa. Jadi lek Gusti Allah gak poso modiar kowe. Selamat Gusti Allah poso, sabar gitu, sampai kita yang enggak sabar. Udah kayak gini kok enggak ditempeleng-tempeleng gitu. Oh, nek Gusti Allah ya aku tak tonyo arek-arek iki. Tak pelototi ususe sis gatel kabeh. Untung Allah maha sabur, maha sabar, maha berpuasa, dan dia sangat sabar menunda hukumannya. Itu pun dia siap dengan ampunannya. Jafat mengatakan ada dosa, disiapkan ampunan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku, bawa dosamu setinggi gunung apapun, masih lebih tinggi dan besar ampunanku kepadamu. Loh, kurang piye? Ayo nggih dosa sing akeh. Seneng iki. Kan saya sudah pernah cerita mengenai 2 orang yang dipanggil Allah itu kan. Ya, udah ya? Loh, kan ini kan penghuni neraka, tiba-tiba Tuhan tuh kok pagi-pagi bilang Bril panggilan anak 2 itu gitu. Yang mana? Oh yang itu, nggih. Terus dipanggil 2, lha kene lho gue diundang Gusti Allah. Terus menghadap nyun sewu wonten dawuh gitu. Terus Allah tanya, kamu ngapain masuk neraka? Wah, saya itu sepanjang hidup tuh enggak pernah 1 kali pun taat sama Allah. 1 kali pun enggak pernah. Oh, kalau gitu pantas kamu. Kata Tuhan gitu, ya wis bener iku mlebu neraka. Yang satunya kenapa? Selama hidup itu saya belum pernah berbuat baik 1 kali pun. Semua jelek. Oh, wis pantas ngono. Wis ngono mulai.
Lapo aku mang nyeluk kon anjane pantes kon mlebu neraka. Begitu Esra pulang, begitu disuruh pulang, ini dua orang berperilaku berbeda. Yang satu lari kencang sekali, yang satu gini-gini. Sampai Tuhan penasaran, sini. Kamu kenapa kok lari? Loh kan saya sudah bilang ya Allah, selama hidup saya di dunia belum pernah satu kali pun saya taat sama Allah. Lah tadi diperintah pulang, lari saya. Lumayan satu kali tapi kan saya taat sama Allah. Kata, oh jadi kamu tadi lari karena taat sama saya? Ya, kalau gitu masuk surga. No. Kamu ngapain kok kelenyat-kelenyit noleh-noleh? Saya itu kan husnudzon sama Allah. Saya disuruh pulang tuh maksudnya kemana? Ke surga apa ke neraka? Terus saya berpikir, masa Tuhan nyuruh saya ke neraka? Pasti ke surga. Tapi saya ragu-ragu juga, maka saya toleh-toleh. Oh jadi kamu berbaik sangka sama aku? Iya, ya udah masuk surga. Enak. Jadi saran saya, lakukan dua hal. Jangan pernah berbuat baik, dan jangan pernah taat sama Allah satu kali pun di dunia, supaya nanti dipanggil Allah ketika kamu di neraka. Kalau dipanggil, kalau tidak ya mangapa kan. Allah itu lucu-lucu gitu loh. Seperti yang orang Badui tawaf itu kan dahsyat itu. Dahsyat. Endingnya kan bilang itu sama Yahudi, kamu dia nggak usah menghisap-hisap aku, karena aku juga tidak akan menghisap dia. Kan itu kan melanggar syar'i, ndak karu-karuan itu kalau diturutin. Ngerti ceritanya toh? Belum. Iki kok goblok temen kan itu kabeh. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم. Wah, hendak terus nangis. Tapi nek ngarepe wong nyaman gengsi nangis. Mau aku. Jadi ada orang Badui tawaf. Dia bilang ya Karim mau Ka'bah. Dilalah Rasulullah Muhammad SAW itu pas tawaf juga di belakangnya. Dia juga memang menyebut ya Karim karena lagi populer itu kemuliaan Allah. Maka Rasulullah juga ya Karim. Si Badui noleh, kamu kok nuri-nuriin saya? Loh saya memang mau bilang ya Karim kok, tapi kok nyamain sama saya. Loh enggak, saya memang mau ya Karim. Akhirnya Baduinya terus lagi, gitu lagi, ya Karim Muhammad, ya Karim. Iki nyenyak tayo apa kan? Wahai laki-laki, kata si Badui, kalau tidak karena wajahmu yang bercahaya, kalau tidak karena perilakumu yang teduh, maka penghinaanmu kepada aku dengan menirukanku bilang ya Karim akan aku laporkan kepada orang yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diancam Muhammad. Nek arek Jawa Timur lo arek iki gitu. Tapi karena Nabi Muhammad bukan orang Jawa Timur ya, ya Jawa tapi bukan Jawa Timur gitu. Terus Nabi Muhammad tidak tahan, dia tidak bisa acting lagi. Tebak lu arek iki jancuk. Rasulullah tidak tahan, saking senengnya lihat Badui mencintai dia. Dia terus kehilangan acting. Loh, kamu belum tahu Muhammad? Loh, saya ini datang dari gunung ke Mekah cari Muhammad karena saya beriman kepada dia. Dan saya sangat cinta dan kagum sama kelakuan dan kelembutannya. Tapi saya cari kemana-mana saya belum ketemu. Akhirnya sudahlah saya bertawaf di sini aja sambil mengingat-ingat dia dan menyebut ya Karim. Terus Rasulullah mengatakan, aku ini nabimu. Wah, akhirnya terus drama remaja toh, terus gini set. Nek wong Arab ngene kan iki ngene ra. Lu nek ngene lah.
Sadar kan, masing-masing sadar kepada kapasitasnya masing-masing. Ada bening sih ini. Tiba-tiba Jibril datang. Loh, ini drama apa ini? Tiba-tiba Jibril datang. Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu ya Muhammad. Oh, waalaikumsalam, tolong sampaikan salamku kembali kepada Allah. Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, emangnya kalau dia bilang ya Karim, terus nanti aku kepada Badui itu bilang sama dia, Allah menitipkan kalimat, emangnya kalau Badui itu bilang ya Karim, terus Allah tidak menghisap dosa-dosanya apa bagaimana? Loh, Masya Allah, repot-repot ngomong gitu. Itu kan satu drama kemesraan yang luar biasa. Tiba-tiba Baduinya jawabnya gawat juga. Loh, enggak medurokno ya. Kalau Allah berani hisab saya, tak hisab ganti sampean. Badui jawab gitu. Kalau Allah menghisab saya hisab juga. Loh, bagaimana maksudmu, kata Jibril? Muhammad tanya itu kan pada Badui, bagaimana maksudnya dia menghisab Allah? Kalau Allah menghisab dosaku, aku hisab ampunannya kepadaku. Kalau Allah menghisab kelalaian hidupku, aku hisab kedermawanannya untuk memaafkanku. Nah, ini medrone kok. Gitu ya. Terus Muhammad kaget atas jawaban itu. Wah, ini filosofis juga ini kan gitu ya. Terus akhirnya Jibril bilang, Muhammad kasih tahu itu si Badui, dia gak usah menghisap-hisap Allah, karena Allah juga tidak akan menghisap dia. Oh, jadi makanya sampean karo Gusti Allah ngene. Nek wani-wani ngitung-ngitung dosa ku. Iku arep Pekalongan, arep Pekalongan. Arep Pekalongan dagang kain ndak laku-laku. Anaknya ndak bisa sekolah, sudah waktunya daftar. Nggak laku-laku. Akhirnya pagi-pagi dia bangun sholat subuh langsung ke toko, terus berdoa, ya Allah, kalau hari ini nggak ada yang laku, saya minum main judi. Pokoknya wallah, ana minum, ana main judi. Wah, pembeli berdatangan, laku mas.